Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu atau yang di video sebelumnya ya mengenai kriptografi. Selamat menyaksikan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang lalu, tapi sebelumnya kita ulas sedikit bahwa di video sebelumnya sudah kita bahas bahwa kriptografi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari ya bagaimana cara mengirim pesan itu agar atau menjaga pesan tersebut agar aman. Nah, salah satu konsep dalam kriptografi ini adalah kita melakukan enkripsi ya, di mana pesan asli atau plain text kita sandikan sehingga berubah menjadi ciphertext, dan untuk membaca pesan tersebut kita harus melakukan dekripsi ya, sehingga ciphertext dapat kita ubah kembali menjadi ciphertext. Nah, ada beberapa istilah yang barangkali sudah kita jelaskan juga. Ada plain text berupa pesan asli, ada ciphertext yang merupakan pesan yang sudah disandikan. Kemudian enkripsi adalah proses menyandikan pesan, dan dekripsi ya membuka kembali atau mengubah pesan yang sudah disandikan menjadi pesan asli. Oke, di video kali ini ya kita akan melanjutkan lagi bahwa tujuan kita melakukan kriptografi ini adalah ada 4 hal. Yang ada kerahasiaan, kemudian ada integritas data, ada autentikasi, dan ada nirpenyangkalan. Nah, kerahasiaan adalah layanan yang ditujukan untuk menjaga agar pesan tidak dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Nah, jadi di dalam kerahasiaan ini kita menjaga benar bahwa pesan ini tidak dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak, di mana harapan kita pesan ditujukan kepada penerima dan akan langsung diterima oleh penerima. Kemudian yang kedua adalah untuk integritas data atau data integrity, di mana adalah layanan yang menjamin bahwa pesan masih utuh atau masih asli dan tidak pernah dimanipulasi selama pengiriman. Nah, inilah tujuan dari kriptografi. Karena jalur antara pengirim dan penerima ini adalah panjang, maka harapan kita di tengah jalan yaitu tidak diambil dan dimanipulasi sehingga penerima menerima pesan yang tidak utuh. Nah, berikutnya ada autentikasi. Autentikasi ini adalah layanan yang berhubungan dengan identifikasi atau kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi atau sumber dari pesan. Nah, jadi autentik ini artinya asli, bahwa ini adalah benar-benar orang yang autentik, orang-orang yang benar. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tujuan dari kriptografi di sini ya adalah nirpenyangkalan atau non-repudiation, di mana layanan untuk mencegah entitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan, baik penerima pesan maupun pengirim pesan menyangkal bahwa dia telah melakukan komunikasi atau berkirim pesan. Nah, 4 tujuan kriptografi ini adalah termasuk di dalam aspek dari kriptografi, di mana aspek kriptografi itu ada 6 ya. Nah, bukan aspek kriptografi ya, aspek dari keamanan itu ada 6 ya, di mana dengan menerapkan kriptografi ini 4 dari 6 aspek tersebut sudah kita peroleh. Gitu ya. Berikutnya, bagaimana sejarah kriptografi? Ini sejarah yang panjang di dalam kriptografi. Nah, sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe sehingga mendapatkan informasi terbaru ya, apalagi dengan mengklik lonceng akan menampilkan notifikasi terbaru dari updatean video
pada channel ini. Oke, berikutnya sejarah dari kriptografi. Sejarah kriptografi ini sangatlah panjang ya, di mana David Kahn menulis sebuah buku dengan judul The Code Breakers dengan tebal 1000 halaman yang berisi secara rinci ya penggunaan kriptografi pada zaman Mesir kuno ya 4000 tahun yang lalu berupa hieroglif yang tidak standar pada piramid. Nah, sebenarnya sudah lama adanya kriptografi ini. Nah, hingga penggunaan kriptografi ini pada abad ke-20. Ini semuanya dijelaskan di dalam buku yang dikarang oleh David Kahn dengan judul The Code Breakers dengan tebal 1000 halaman. Nah, kemudian ada 4 kelompok yang menggunakan kriptografi ini. Yang pertama adalah kalangan militer. Nah, di mana kalangan militer ini termasuk di dalamnya adalah intelijen mata-mata. Nah, untuk kriptografi ini sebenarnya yang paling banyak memberikan memberikan kontribusi adalah ini kelompok untuk militer ini. Karena dulu ya saat perang ya, dalam suasana perang, makanya kriptografi ini sangat diperoleh sangat mampu ya memberikan atau menyampaikan pesan tersebut agar aman. Nah, bahkan dalam sejarahnya dulu juga para budak ya yang disuruh mengirimkan pesan itu ditulis di kepalanya yang sudah digundul. Kemudian pesan tersebut dikirimkan dan setelah pesan itu sampai, nah budak tersebut dipancung. Nah, itu sangat ngeri sekali juga ya mendengarnya di masa itu. Kemudian kelompok kedua yang memberikan kontribusi atau pengguna dari kriptografi ini adalah kalangan diplomatik, kemudian penulis buku harian ya agar ya barangkali ada tulisan-tulisan yang secret atau rahasia aman dari orang-orang yang tidak berhak untuk membacanya. Kemudian ada yang terakhir adalah para pencinta. Artinya ketika sepasang kekasih mengirimkan pesan dan pesan ini rahasia, nah tentu harapannya tidak ada orang yang mengetahui ya, maka bisa menggunakan kriptografi ini. Nah, ini baru dasar ya, kita nanti juga akan belajar bagaimana teknik atau algoritma yang bisa kita gunakan untuk menyandikan atau melakukan kriptografi ini. Nah, jadi tetap stay on ya, tetap pantengin ini channel ya. Insya Allah kita akan selalu update-update tentang materi-materi kita berikutnya. Nah, sekarang kita lihat sejarah kriptografi ini. Berdasarkan sejarah, kriptografi ini terdiri dari dua jenis. Ya. Yang pertama adalah kriptografi klasik dan kriptografi modern. Kriptografi klasik ini dilakukan dengan menggunakan alat yang sederhana, yaitu kertas dan pensil. Sementara untuk kriptografi modern tentu sudah menggunakan teknologi atau digital. Nah, kita lihat dulu yang pertama, kriptografi klasik. Nah, dikelompokkan lagi menjadi dua, yakni kriptografi klasik yang menggunakan algoritma transposisi dan algoritma substitusi. Algoritma transposisi adalah mengubah susunan huruf-huruf di dalam pesan. Nah, jadi susunannya kita ubah. Sedangkan dengan substitusi kita mengganti ya huruf ataupun kelompok huruf dengan huruf ataupun kelompok huruf lainnya. Sejarah penggunaan kriptografi klasik transposisi ini telah dilakukan oleh tentara Sparta di Yunani pada permulaan tahun 400 sebelum Masehi. Mereka menggunakan alat yang dinamakan dengan sital. Sedangkan untuk algoritma substitusi ini ya digunakan oleh seorang raja yang bernama Julius Caesar ya. Jadi diberi nama Caesar Chiper. Nah, ini adalah algoritma yang paling awal dan sangat sederhana.
Nah, ini tadi contoh sitel ya. Nah, ini terdiri dari sebuah kertas panjang dari daun papirus yang dililitkan pada sebuah silinder, ya. Nah, dari diameter tertentu. Diameter silinder menyatakan kunci penyandian. Jadi, nah kuncinya di sini adalah diameter dari silinder tersebut. Nah, pesan ditulis secara horizontal. Nah, seperti gambar ini ya, ditulis secara horizontal, baris per baris. Nah, bila kertas dilepaskan, maka pesan yang terbentuk adalah ciphertext. Nah, untuk membaca pesan, penerima pesan harus melilitkan kembali kertas tersebut ke silinder dengan diameter yang sama dengan si pengirim pesan, sehingga pesannya dapat terbaca kembali. Nah, kemudian ya contoh dari algoritma substitusi tadi adalah Caesar-Cipher, di mana Raja Yunani kuno yang bernama Julius Caesar ya yang memperkenalkan pertama sekali. Nah, konsepnya adalah dengan mengganti setiap karakter di dalam alfabet dengan karakter yang terletak pada 3 posisi berikutnya di dalam susunan alfabet. Nah, ini untuk lebih lanjut nanti ada pembahasan khusus ya mengenai algoritma-algoritma yang terdapat di dalam kriptografi. Nah, di mana tadi juga disinggung sedikit bahwa di dalam Caesar-Cipher ini kita mengganti ya setiap karakter di dalam alfabet yang terletak pada 3 posisi berikutnya. Nah, kita urutkan dari A, B, C, 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan mengubah huruf ketiga pada 3 posisi ya. Nah, A, B, C kan 3 posisi dan A-nya kita ganti menjadi D. Jadi kita awali dengan D. Nah, nanti akan kita bahas dengan contoh pada materi kita berikutnya. Nah, untuk sejarah ya, kita mulai dari kriptografi ini dulu dengan tujuan keamanan. Nah, di mana kalangan gereja pada masa awal agama Kristen menggunakan kriptografi ini untuk menjaga tulisan religius. Ya, ini bukan religius, maaf, salah ketik ini. Ya, menjaga tulisan religius dari gangguan otoritas politik atau budaya yang dominan saat itu. Nah, dahulu agama Kristen ini ketika masa-masa awal dikenalkan tentu masih sangat perlu pengamanan ya. Makanya kalangan gereja melakukan menggunakan kriptografi ini untuk tujuan keamanan terhadap tulisan religius mereka. Nah, biasa ada istilah si angka buruk rupa di dalam kitab perjanjian baru mereka, yaitu angka 666. Ini menyatakan secara kriptografik untuk menyembunyikan pesan yang berbahaya. Nah, ini sejarah awal dari kriptografi ya. Kita mulai dari penjaga keamanan ya, menjaga keamanan pada kalangan gereja. Kemudian kriptografi di India. Kriptografi di India ini digunakan oleh para lovers atau pencinta untuk berkomunikasi tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, hal ini ditemukan di dalam buku Kama Sutra yang merekomendasikan bahwa wanita seharusnya mempelajari seni untuk memahami tulisan dengan cipher. Nah, jadi pesannya atau info yang tidak boleh diketahui orang lain, nah bisa diamankan dengan kriptografi ini. Nah, berikutnya dari Skotlandia, pada abad ke-17, sebenarnya di Skotlandia ini sudah mengenal adanya kriptografi. Hal ini terbukti dengan terpancungnya ya ratu mereka Queen Mary ya setelah surat rahasianya dari balik penjara terbaca, di mana isi surat tersebut merupakan surat yang sudah terenkripsi yang isinya adalah rencana untuk membunuh Ratu Elizabeth I yang kemudian ya surat tersebut berhasil dipecahkan kodenya. Nah, makanya langsung dilakukan hukuman pancung ya kepada Ratu Queen Mary.
Nah, berikutnya kriptografi pada Perang Dunia Kedua. Pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan dengan Enigma. Mesin Enigma ini melakukan enkripsi dengan cara yang sangat rumit. Nah, untuk contohnya ini gambarnya bisa kita lihat di sebelah kanan. Ini mesinnya ya, mereka sudah mulai mengarah ke digital ya. Nah, sehingga mesin Enigma ini dinyatakan sebagai salah satu penyebab ya yang bisa memberikan pengaruh untuk memperpendek masa Perang Dunia Kedua tersebut. Nah, jadi dengan mempelajari atau menggunakan kriptografi ini ya, masa perang pun bisa menjadi pendek. Nah, kita lanjut ke jenis kriptografi yang kedua berdasarkan jenisnya. Tadi ada kriptografi klasik dan kriptografi modern. Nah, kita lihat yang kedua, sejarah dari kriptografi modern. Tadi sudah kita awali dengan dibuatnya mesin yang bernama Enigma, ya, kemudian sudah mengarah ke kriptografi modern, di mana dengan perkembangan peralatan komputer digital, kriptografi dengan hasil chip pair yang lebih kompleks sangat mungkin untuk dihasilkan, karena kita sudah menggunakan mesin. Kriptografi modern yang mengenkripsi pada string biner. Contohnya adalah DES, Data Encryption Standard, dan RSA. Ini adalah contoh-contoh algoritma nanti yang digunakan di dalam kriptografi modern. Kriptografi modern menghasilkan aspek keamanan, confidentiality, autentikasi, integritas data, dan nirpenyangkalan. Nah, sesuai dengan tujuan dari kita melakukan kriptografi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, itulah tadi sejarah dari kriptografi. Di mana ya kriptografi ini tadi kita sudah jelaskan bahwa terdiri dari dua, ada klasik dan modern. Yang klasik ini kita awali dulu dengan pengamanan pada gereja, kemudian bagaimana di India, di Skotlandia, kemudian pada Perang Dunia Kedua, kemudian baru kita masuk ke kriptografi yang modern. Nah, berikutnya ada kriptanalisis, yaitu ilmu yang memecahkan, bidang ilmu yang memecahkan ciphertext atau kode-kode dari pesan yang telah kita sandikan. Nah, sebenarnya untuk kriptanalisis ini sudah ada sejak abad ke-9 yang dikenalkan oleh seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Ibnu As-Sabah Ibnu Omran Ibnu Ismail Al-Kindi. Nah, atau dikenal dengan nama Bapak Al-Kindi. Seorang ilmuwan muslim ya, dan dia sudah mengenalkan tentang kriptografi ini. Hal ini terbukti di dalam bukunya yang berjudul Risalah fi Istikhraj al-Mu'amma ya, atau manuskrip for the deciphering cryptographic message ya. Nah, seperti ini ya gambarnya kalau kita lihat ya dalam bahasa Arab ya. Nah, dalam buku tersebut Al-Kindi menguraikan kode-kode rahasia yang sulit dipecahkan. Al-Kindi juga menjelaskan ilmu fonetik Arab dan sintaksisnya. Selain itu, Al-Kindi juga mengenalkan penggunaan beberapa teknik statistika untuk memecahkan kode-kode rahasia. Nah, ternyata Bapak kriptanalisis yang pertama kita ini adalah Bapak seorang ilmuwan muslim, kita patut bangga dan kita harus senantiasa belajar di sana ya. Ternyata Islam ini sudah maju dari dahulunya. Al-Kindi juga mengenalkan di sana adalah teknik analisis frekuensi, yaitu teknik untuk memecahkan ciphertext berdasarkan frekuensi kemunculan karakter di dalam pesan dan kaitannya dengan frekuensi kemunculan karakter di dalam alfabet. Nah, jadi dengan adanya frekuensi kemunculan ini kita tidak dapat dihindari lagi ya untuk kegagalan menyembunyikannya. Maksudnya, ketika kita menulis huruf yang double, nah ini akan
memudahkan para pemecah kode untuk mencoba-coba ya, trial and error untuk melakukan analisis frekuensi terhadap kemunculan huruf tersebut. Nah, latar belakang analisis frekuensi ini adalah fakta bahwa Chipper gagal menyembunyikan statistik kemunculan karakter di dalam hypertext-nya. Jadi, usahakan ya untuk hypertext ini jangan gunakan kata-kata yang terlalu banyak huruf yang sama, sehingga memudahkan para pemecah kode untuk membuka atau memecahkan kode yang sudah kita buat. Nah, berikutnya jenis kriptografi yang berikutnya bisa kita lihat ada kriptografi kunci simetri dan near simetri. Ya, tadi berdasarkan sejarah ada kriptografi klasik dan modern. Sedangkan berdasarkan kunci, jenis kriptografi ini dibedakan menjadi kunci simetri dan near simetri atau biasa asimetri ya, ditulis. Nah, yang pertama kita lihat dulu kunci atau kriptografi kunci simetri. Kunci untuk enkripsi sama dengan kunci deskripsi. Nah, ini gambarnya ya, ini plain text. Plain text-nya kita lakukan enkripsi sehingga menghasilkan ciphertext dengan menggunakan kunci privat atau disimbolkan dengan K. Dilakukan proses dekripsi, ya, ciphertext diubah menjadi plain text kembali, dibuka dengan menggunakan kunci privat atau K, ya, ini kuncinya sama. Jadi antara pengirim pesan dan penerima pesan itu memiliki kunci yang sama. Istilah lain untuk kriptografi kunci privat ini adalah kunci rahasia atau kriptografi konvensional. Kita lihat lagi berikutnya. Kunci simetri ini ya, di mana pengirim dan penerima pesan sudah berbagi kunci yang sama sebelum bertukar pesan. Letak keamanan di sini adalah pada kerahasiaan kuncinya. Jadi harus hati-hati benar ya di dalam menjaga kerahasiaan kunci. Misalnya kita beri kunci itu adalah pada huruf K. Jadi si penerima dan si pengirim pesan sepakat bahwa kuncinya adalah huruf K. Jadi ketika membuka pesan tersebut ya harus dibuka dengan menggunakan kunci K. Atau bisa diganti dengan huruf lainnya sesuai dengan yang kita sepakati antara penerima dan pengirim pesan. Nah, sebagai satu-satunya jenis kriptografi yang dikenal hingga tahun 1976. Nah, contoh dari algoritma yang menggunakan kriptografi simetri ini adalah DES, Data Encryption Standard, ada Blowfish, ada Twofish, Triple DES, IDEA, Serpent, dan AES. Advanced Encryption Standard. Ini adalah contoh-contoh dari algoritma yang menggunakan kriptografi simetri, di mana kunci antara penerima dan pengirim pesan itu adalah sama. Nah, kriptografi simetri ini bisa beroperasi dalam mode blok, yaitu setiap kali enkripsi atau dekripsi dilakukan terhadap satu blok data yang berukuran tertentu. Atau bisa juga beroperasi dalam mode aliran atau stream chipper, yakni setiap kali enkripsi atau dekripsi dilakukan terhadap satu bit atau bahkan 1 byte data. Nah, jadi untuk melakukan enkripsi itu untuk masing-masing bit ataupun byte data. Tujuan dari enkripsi simetri ini adalah untuk melindungi kerahasiaan data yang dikirim melalui saluran tidak aman dan melindungi kerahasiaan data yang disimpan pada media yang tidak aman. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa ya tujuan kita melakukan kriptografi simetri ini adalah untuk merahasiakan data yang dikirim karena kita terdapat saluran ya dan tempat penyimpanan data itu tidak aman. Kelemahan dari kriptografi simetri ini adalah pengirim dan penerima pesan itu harus
memiliki kunci yang sama, sehingga pengirim pesan harus mencari cara yang aman agar kunci tersebut bisa disampaikan kepada penerima pesan dengan baik. Berikutnya kita lihat lagi yang kedua ya, kriptografi kunci nirsimetri atau istilah lainnya bisa kita sebut dengan kunci publik atau istilahnya asimetri. Di mana kunci asimetri ya, enaknya asimetri atau nirsimetri. Ini merupakan enkripsi di mana antara kunci enkripsi dan dekripsi itu adalah tidak sama. Nah, sebab kunci untuk enkripsi tidak rahasia dan kunci diketahui oleh siapapun. Jadi kuncinya ini ya bersifat publik atau umum, jadi bisa diketahui oleh siapapun. Sementara kunci untuk dekripsi bersifat privat, ya hanya si penerima pesan saja yang bisa atau yang memilikinya. Jadi kriptografi kunci nirsimetri ini disebut juga dengan kriptografi kunci publik, di mana untuk enkripsi kita gunakan kunci publik atau umum, sementara untuk membuka kunci atau istilahnya dekripsi kita menggunakan kunci rahasia atau privat. Oh ya, gambarnya seperti ini ya. Nah, ini pesan asli, kemudian kita lakukan enkripsi sehingga pesan tersebut sudah berubah menjadi pesan yang disandikan atau kita kenal dengan istilah ciphertext dengan menggunakan kunci K1. Sedangkan untuk membaca pesan tersebut kita perlu melakukan proses dekripsi ya dengan menggunakan kunci K2 sehingga hasilnya menjadi plain text, di mana kunci di sini ada dua ya, ada K1 dan K2. Keuntungan menggunakan kriptografi kunci publik atau nirsimetri ini adalah yang pertama, tidak ada kebutuhan untuk mendistribusikan kunci privat sebagaimana pada sistem kriptografi simetri. Kunci publik dapat dikirimkan ke penerima melalui saluran yang sama. Jadi, keuntungannya itu adalah karena kuncinya itu sudah dimiliki oleh si penerima. Jadi tidak perlu usaha yang ekstra untuk mengirimkan kunci beserta pesan yang akan disampaikan. Kemudian keuntungan yang kedua menggunakan kriptografi asimetri ini atau kunci publik adalah bahwa jumlah kunci dapat ditekan. Kita hanya butuh dua saja kunci, yaitu kunci publik bagi para koresponden untuk menenkripsi pesan dan kunci privat untuk mendekripsikan pesan atau mengubah pesan yang telah disandikan. Jadi keuntungannya ya kita cuma butuh dua sandi saja, dua kunci saja. Ya, sementara untuk kriptografi simetri kita butuh banyak kunci ya setiap mengirim pesan. Nah, untuk kunci publik atau nirsimetri ini kita bisa lihat contoh penerapannya itu adalah pada pesan. Ini salah satu upaya yang bisa kita lakukan ya dengan membubuhkan tanda tangan digital. Nah, ini tanda tangan digitalnya ini sudah dilakukan proses enkripsi. Nah, ini ya pesan ini sudah kita sandikan, sudah kita enkripsi sehingga si penerima pesan bisa melihat bahwa ini adalah benar-benar orang yang asli ya yang mengirimkan pesan. Ketika pesan ini diubah atau didekripsi ya, didekrypt pesan tersebut, maka pesannya sudah sesuai atau ini bisa kita gunakan sebagai bukti bahwa ini adalah benar-benar orang yang otentik, orang yang asli mengirimkan pesan dan tidak dilakukan pengubahan data di tengah jalan. Nah, karena pesan tersebut adalah pesan yang rahasia. Jadi dengan adanya tanda tangan digital ini
akan memberikan aspek keamanan di bidang autentikasi, integritas data, dan nirpenyangkalan sebagaimana yang kita harapkan di dalam tujuan diadakannya atau dilakukannya kriptografi ini. Nah, materi kita mengenai lanjutan dari kriptografi ya, yang sekarang lebih fokus kepada sejarah dan jenis-jenis dari kriptografi. Nah, jika ada pertanyaan, silakan kontak ini ya pada kontak di sini. Dan diharapkan setelah menyaksikan materi yang telah disampaikan tadi, ya kita mampu menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, kita mampu menjelaskan sejarah panjang dari kriptografi. Dan yang kedua, kita mampu menjelaskan jenis-jenis kriptografi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jika ada yang ragu atau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa ya subscribe dan hidupkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.